Aja Aseng. Mitra bisnis, Novi Basuki, seorang santri dari Probolinggo, Jawa Timur, memutuskan untuk menimba ilmu ke negeri tirai bambu Tiongkok. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Novi belajar hingga S3 di Tiongkok dan tinggal bertahun-tahun di sana. Lalu apa yang membuat Novi Basuki memilih Tiongkok sebagai tempat studinya, bukan Arab, Mesir, atau bahkan Amerika Serikat? Berikut cerita Novi Basuki di channel YouTube Cokro TV. Dari dulu, sejak saya SMA, karena di pesantren saya ada pelajaran bahasa Mandarin dan gurunya langsung didatangkan dari Tiongkok sana. Tidak hanya dalam tanda kutip pribumi, terkesima ya, atau terkejut menyaksikan kenapa bisa ada pesantren yang membuka bahasa Mandarin dan gurunya juga dari Tiongkok sana. Bahkan termasuk kelompok Tionghoa pun juga bertanya-tanya. Karena dalam pikiran masyarakat kita, sebagian besar itu beranggapan bahwa yang namanya China, entah itu China sebagai negara atau sebagai bangsa, itu berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Islam dengan China itu dianggap bagaikan ya minyak dan air. Ya, tapi mungkin saya harus percaya kepada pepatah dalam bahasa Mandarin yang bilang "You yuan qian li lai xiang hui, wu yuan dui mian bu xiang shi." Bahwa kalau kita berjodoh, berjarak ribuan kilometer pun kita akan tetap bertemu. Kalau tidak berjodoh, bertatap muka pun kita tidak akan pernah saling kenal. Saya kayaknya berjodoh dengan Tiongkok, tapi ya begitu saya lulus dari pesantren dan memutuskan untuk kuliah ke Tiongkok sana, saya lahir di desa. Saya sering menyebut saya lahir di lantai 8. Saya lahir di lereng Gunung Argopuro, di desa Taman Sari. Ini desa yang sangat kecil, di mana masyarakatnya sangat agamis dan masyarakat agraris di Kabupaten Situbondo. Tetangga-tetangga saya itu juga bertanya, ini si Novi ini kok bisa dikirim ke China? Ini salah-salah nanti jadi kafir, jadi komunis. Saya melihat seperti petuah tadi yang dikutip, bahwa kita itu mesti menuntut ilmu sekalipun jauhnya sampai ke negeri China sana. Dan saya melihat bahwa China ini menjadi sumber inspirasi bagi saya, terutama inspirasi bagaimana dalam mengubah nasib suatu bangsa. Kita melihat Tiongkok dari tahun 49 baru merdeka sampai 1976, negara ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan GDP per kapitanya, kalau kita melihat data itu jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. 49 sampai 76, masih miskin sekali, jauh lebih miskin dibandingkan kita. Tapi 78, Tiongkok menjalankan suatu kebijakan yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan, membuka diri terhadap dunia, dan tirai bambunya disingkap. Karena menurut saya sampai sekarang kalau kita masih menggunakan istilah tirai bambu kayaknya kurang cocok. Sejak 78 sudah dibuka, dan negara ini bisa berubah menjadi salah satu negara yang sejahtera, yang bahkan membuat ketar-ketir Amerika. Indonesia, kalau kita hitung per GDP kita kan sekarang masih 3 ribuan. Tiongkok sudah 10 ribu ke atas. Jadi dalam waktu 40 tahun mereka mampu mengubah nasib yang ratusan juta bahkan miliaran orangnya itu dalam waktu yang sekejap ini. Saya pikir ini adalah sumber inspirasi bagi saya, bagaimana bisa menjadikan orang yang sebelumnya itu terpuruk kemudian menjadi bisa lebih terbuka dan bisa menjadi lebih maju. Itu yang kita lihat kenapa saya mesti belajar sampai ke Tiongkok sana. Demikian Tiru Aja Aseng minggu ini. Saya Anita Wijaya. Sampai jumpa minggu depan. Tiru Aja Aseng.